Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel Sakira 81. Oke, konten kali ini kita mau buatkan video requestnya abang kemarin yang komen. Saya lupa namanya, saya cari di video yang mana itu komennya, nggak ketemu. Jadi abangnya minta Zongyuan-nya dibuat motong tambang. Jadi kita potong nanti pakai tambang yang tali dari bahan karung goni itu, seperti itu, tali dadung. Nah, nanti kita coba berapa tahannya. Biar nggak penasaran abangnya, jadi kita buatkan videonya. Oke, seperti video-video sebelumnya yang sudah review langsung ke pemotongan, Zongyuan ini tahan untuk 10 ekor sapi, tapi stabilnya itu di 8 ekor itu stabil. Nah, 9-10 ini masih bisa, tapi agak berat. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini Zongyuan-nya yang 7 inci. Nah, ini udah saya oprek-oprek, jadi modelnya seperti ini. Jadi model Hirus, saya ngemalnya di Hirus Smart yang gagang merah, saya ngemalnya gitu. Walaupun nggak 100%, insya Allah mirip lah. Nah, memang lebaran ini sih di pangkalnya ini masih lebaran Zongyuan ini. Nah, ini kemarin modelnya seperti herder aslinya, jadi saya kikis sininya, baru buat baru lagi. Nah, ini setelah dioprek, belum dipakai motong, memang untuk buat video yang request abangnya kemarin. Kalau yang satunya sudah dipakai motong, sama hasilnya juga seperti itu. 8 stabil, 10 bisa, 11 saya sudah nggak berani, karena bakal ya dua kemungkinannya, ya kita jatuhnya jadi nggak ihsan sama hewan yang akan kita sembelih, dan kedua kasihan juga hewannya nanti kalau harus ngegodot anunya, apa namanya, waktu motong ya. Ini bahannya 3CR13 MOV Zongyuan profesional. Oke, kita siapkan dulu, nanti kita coba bisa berapa kali dia motong tali dadung ini. Ya, kita coba dulu tajamnya. Ini udah tajam. Allah, bismillah, udah halus banget teman-teman. Nah, ini hasil sayatannya bersih, nggak ada bur-burnya. Ini di finishing pakai selo extra fine grade ya. Kita coba dari pangkal, nah, sampai ke ujung tajam. Nanti kita coba untuk motong, batas areanya nanti dari sini, dari ini satu jempol dari pangkal, nanti sampai di sini. Kita pakai dorong, jadi ini mungkin bisa lebih dari 10, atau mungkin 10 bisa stabil kalau tekniknya berbeda. Mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman, yang jam terbangnya lebih tinggi, insya Allah bisa tuh. Saya aja yang masih belajar motong aja bisa 8, bisa 10 ini pakai Zongyuan. Jadi ketahanan itu tergantung
banyak banyak apa namanya banyak kondisi gitu ya, salah satunya ya dari skill juga, dari peregangan lehernya. Karena kalau kita motong, contoh tarik, pakai gaya tarik, nah ini kalau begini, kalau dengan sayatan di awal kemudian terus ditarik begini, itu insya Allah lebih enak, tenaga juga lebih kecil yang dibutuhkan, yang dipakai. Tapi kalau dari awal itu nggak ada sayatan, langsung ditarik ke dalam gini, tanpa ada sayatan seperti ini, gerakan menyayat begini, itu pengaruhnya insya Allah besar juga ke bilah. Karena apalagi tekanannya kan lebih besar kalau langsung didorong ke dalam tanpa ada sayatan di awal. Apalagi bila-bila yang flat atau bahkan full flat, kalau yang nggak tahan dia bisa-bisa rolling atau bahkan chipping gitu. Jadi kalau paling enak kalau mau pakai tarik, insya Allah ada sayatan di awal sedikit aja untuk buka thread ini. Kalau mau ini, kalau sudah ada sayatan kebuka kulit sedikit, mau langsung ditarik ke belakang ini, insya Allah udah enak, bebannya nggak terlalu berat. Beda kalau langsung nggak ada sayatan, tempel gini, langsung ditarik ke belakang ini pisaunya, itu lebih berat dan resikonya ke bilah, yaitu kalau bilahnya flat atau bahkan full flat, resikonya chipping atau rolling. Oke ya, kita langsung aja. Bismillah. Nah ini talinya sisa segini ya, kita coba aja, kita pakai dorong ini, karena kalau ditarik kan sudah ada pembuktiannya, langsung dipotong ke sapi ini. Sekarang kita nyobanya, kita dorong untuk motong talinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak sampai di ujung ya, dari batas ininya, ujung stemnya ini gini, kira-kira sampai 1 jempol di pangkal, itu yang akan kita pakai. Bismillah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nyangkut sini teman-teman, agak ke belakang ya. 1 2 3 4 5 ya. Lupa teman. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Nah ini udah mulai berat. 23 24 25 26 27 28 29 30. Ah ini bisa sudah. Oke tuh,
Nah, ini kepentok ke sini juga sudah berkurang, sudah ketajamannya. Kepentok ke telenan ini. Nah, sekarang kita coba scratch kertas lagi tanpa di stropping ya, tanpa di stropping. Bismillah. Nah, sudah gerak-gerak gitu. Nah, ya. Nah, coba kita stropping. Iya. Bismillah. Sama. Nah, hasilnya. Anggaplah kena ini, kena telanan ini, anggap aja kepentok ke tulang leher. Ya, Song Yuan. Jadi kalau motong kan hampir yang nggak langsung sekali jalan, kalaupun di dorong kadang masih ada yang ditinggal, ditarik lagi sedikit seperti itu ya. Anggap aja yang kena ini ya, ini bekasnya. Nah, telanan anggap aja kepentok tulang gitu. Jadi tadi tanya 29 30 di situ. Jadi insya Allah Zongyuannya ini, kalau untuk teman-teman yang budgetnya tipis untuk dipakai di Idul Adha, insya Allah ini cukup recommended sih. Harganya murah, kualitasnya insya Allah ya seperti yang bisa teman-teman saksikan. Untuk potong sapi 8 lah, ambillah 8 itu yang stabil, ambillah 8. Nah, kalau di Idul Adha, kalau di masjidnya teman-teman sendiri biasanya ada berapa ekor gitu kan. Dan kan biasanya di masjid itu nggak hanya satu orang tukang potongnya, ada 2 atau 3 orang, seperti di masjid di tempat kami di depan sini. Yang potong ada Pak Imam, ada Pak Camat, ada saya sendiri gitu. Jadi sapinya pun nggak banyak, paling banyak itu 7 selama saya di sini. Jadi kan nggak mungkin kita sendirian yang motong. Kalaupun kita sendiri yang motong pakai Zongyuan gitu seumpama 7 ekor, insya Allah kuat. Tapi untuk motong aja, bukan untuk yang lain-lainnya seperti itu. Nah, kalau semuanya sapinya banyak seperti di sini di Bontang, kalau yang banyak itu di daerah PKT, di Masjid Baitur Rahman itu ratusan, bisa 100 lebih itu kalau motong. Sama di Masjid Al Kausar di Badak, tapi lokasi pemotongannya di Masjid Al Furqon, karena di Al Kausar nggak ada lokasi pemotongannya. Itu juga banyak, dan pemotongnya itu nggak satu, nggak mungkin segitu banyaknya pemotongnya cuma 1 orang gitu, pasti banyak, ada 3 atau 4 orang gitu. Ya, jadi bukan mau ngebanggain produknya Cina, bukan, cuman kalau teman-teman yang budgetnya pas-pasan, nah ini bisa dipakai gitu loh, insya Allah cukup gitu kalau untuk momen Idul Adha gitu. Tapi kalau untuk semuanya harian di RPH itu ini kurang recommended seperti itu. Kalau apa namanya, kalau di RPH, kalau di sini rata-rata bapak-bapaknya semuanya pakai Tramontina untuk nyeset,
untuk bonding itu semuanya pakai Tramontina. Dan Masya Allah, dari Tramontina yang ukuran utuh itu bisa sampai kecil gitu. Jadi bukan memang modelnya ini, modelnya seperti model bonding, bukan. Yang memang awalnya besar bisa kecil, sampai berapa tahun udah dipakai itu. Awet gitu loh Tramontina itu. Kalau untuk dipakai harian dan dipakai kerja gitu. Oke teman-temannya, itu aja untuk videonya ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sejatinya kita ini sebagai manusia tempatnya salah dan lupa gitu ya. Jadi saya mohon keikhlasannya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Insya Allah nanti next video kita buat ini giveaway. Ini nanti tapi nanti diasah dulu, nanti insya Allah saya asah lagi, saya tajemin lagi, sama yang zongyuan yang panjang yang satunya, sama ada beberapa pisau-pisau seset yang dari bekas pemotong kayu yang gergaji selendang itu. Insya Allah itu recommended untuk seset-seset, karena saya buat di masjid, siapkan yang di masjid untuk nyeset-nyeset itu pisau-pisau seperti itu ya. Alhamdulillah cukup, jadi tinggal dikasih sharpening, jadi satu sharpening handle 3 orang gitu, jadi disiapin gitu di masjid ya. Alhamdulillah aman, pakai pisau dari bahan gergaji selendang itu. Oke, nanti ada beberapa, kalau nanti videonya setelah ini mudah-mudahan nggak ada halangan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti edisi bulan Maulid giveaway-nya. Oke teman-teman ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.